Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Syai Fitri dengan NPM 2013053028 dari kelas 4E mengenai mata kuliah Desain Pembelajaran. Baik, dalam metode dan model pembelajaran yang saya pilih dalam pembelajaran atau dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini dengan metode pembelajaran diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Dan jika untuk model pembelajaran, saya memilih model ADI dan contextual learning. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media, alat, dan sumber belajar yang saya gunakan dalam proses pembelajaran kali ini. Untuk media dan alat, saya menggunakan bahan tayangan PowerPoint beserta video YouTube. Dan selanjutnya untuk sumber belajar, saya menggunakan buku pedoman guru dan buku pedoman siswa kelas 4 pada tema 5 pembelajaran 2. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Oke, apa kabarnya pada pagi hari ini? Apakah pada sehat semua? Alhamdulillah pada sehat semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, ibu yang akan pimpin. Oke, baik, siap-siap semua. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Oke, baik, sebelumnya ibu akan mengetes kehadiran kalian pada pagi hari ini. Jika dipanggil, sebut ya, hadir Bu, dan tunjuk tangannya. Oke, baik. Yang pertama ibu akan panggil Jessica Rindiani, hadir. Salwa Fadilah, hadir. Indah Aprilia Akmal, baik, hadir. Azahra Adinu Naila, oke, baik. Hari ini semuanya datang semua ya. Dan semoga untuk besok-besok pada datang juga untuk sekolah. Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melihat nih samping kanan kita apakah sudah rapi atau ada sampah atau berantakan. Tolong dibersihkan terlebih dahulu deh supaya di saat pembelajaran kita berlangsung semuanya sudah siap gitu. Sudah dibersihkan semua? Sudah. Nah, untuk membangkitkan semangat kita pada pagi hari ini, ibu akan mengajak kalian semua untuk menyanyikan sebuah lagu Indonesia Raya yang akan ibu tampilkan di slide ini ya. Oke, selamat mendengarkan dan selamat ikut bernyanyi. Indonesia kebangsaan
mendengarkan dan sudah ikut bernyanyi semua kan. Mudah-mudahan dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini semuanya tetap semangat. Oke. Nah, terus nanya, kenapa sih Bu kita sebelum mulai pembelajaran kita harus bernyanyi terlebih dahulu? Kenapa? Yang pertama itu supaya kita lebih semangat, dan yang kedua kita tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, Indonesia ini merdeka, bisa bangkit dari penjajah itu akibat adanya pahlawan yang sudah menolong kita, menolong rakyat Indonesia untuk bisa merdeka, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang pahlawan, kita hari ini akan belajar tentang pahlawanku. Nah, tujuan kita mempelajari pahlawan ini yaitu nanti pada akhirnya kita akan belajar mengenai sila keempat, seperti itu. Nah, penasaran kan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video YouTube yang akan ditampilkan dan akan disimak dan didengarkan oleh kalian semua mengenai tokoh pahlawan yang akan Ibu sampaikan atau akan Ibu tampilkan YouTube-nya pada pagi hari ini adalah pahlawan Raja Purnawarman. Nah, seperti itu. Selamat menyaksikan ya, tapi dimohon untuk memperhatikan karena nanti pada akhirnya Ibu akan bertanya mengenai pertanyaan yang bersangkutan tentang video yang akan Ibu sampaikan. Selamat menyaksikan. Di sini dengan pelajaran menarik dan luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang perjuangan para pahlawan. Indonesia memiliki banyak raja nusantara dan terdapat peninggalan yang berpengaruh di masyarakat. Nah, ini teman-teman adalah contoh raja-raja Nusantara. Keren kan? Oke. Raja yang akan diceritakan kali ini adalah Raja Purnawarman. Oke, langsung saja ya teman-teman, let's go! Raja Purnawarman memimpin kerajaan Tarumanegara. Dia sangat baik hati dan dicintai oleh warganya. Raja Purnawarman ini memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, rakyatnya dan dia bergotong royong membentuk saluran air agar ketika musim kemarau datang, tanah akan tetap subur. Selain itu, Raja Purnawarman juga berani memberantas bajak laut yang jahat ingin datang ke Tarumanegara. Karena rasa cintanya, warga membentuk prasasti telapak kaki dari Raja Purnawarman atau yang biasa kita sebut itu Prasasti Cilaten. Karena Raja Purnawarman ini sangat baik hati terhadap warganya. Raja Purnawarman dengan berani dan pantang menyerah dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Wah, sangat memiliki sikap pahlawan ya teman-teman, keren kan? Nah, dengan begitu juga Raja Purnawarman menumbuhkan rasa persatuan di rakyatnya. Dengan rasa persatuan, maka adu domba akan hilang. Rakyat akan damai. Dengan begitu, perjumpaan kali ini sudah selesai teman-teman. Budi pamit dulu. Jangan lupakan rasa persatuan di dalam hati kita ya. Nah, apakah sudah dilihat semua mengenai video YouTube yang sudah Ibu sampaikan? Sudah dilihat ya, sudah didengarkan, sudah diamati Bu. Nah, pinter. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian. Lebih tepatnya kita bahas bareng-bareng aja ya. Jadi pertanyaan Ibu, apa saja yang dilakukan oleh Raja Purnawarman untuk rakyatnya? Tadi di YouTube tadi disebutkan ya. Ibu yang jelaskan. Jadi di saat itu Raja Purnawarman itu membuat saluran air. Nah, saluran air ini berguna khususnya untuk para petani gitu. Jadi di saat musim kemarau otomatis kan air itu sedikit. Nah, dengan begitu, dengan adanya saluran air yang dibuat oleh Raja Purnawarman,
itu dapat membantu para petani untuk tetap bertani, mencari nafkah untuk keluarganya. Nah, selanjutnya pada saat itu juga Raja Purnawarman itu membasmi perampok sehingga kerajaan yang ia duduki itu aman pada saat itu. Kerajaan apa? Kerajaan Tarumanegara. Iya, pinter. Nah, selanjutnya Ibu yang bertanya lagi nih. Menurut kalian, apakah Raja Purnawarman itu bijaksana dalam menyelesaikan masalah? Tentu, ia sangat bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena di saat itu Raja Purnawarman itu tidak egois seperti itu. Dia bersikap yang bijaksana, dia bersikap baik gitu untuk masalah yang dihadapi. Nah, selanjutnya nih, apakah menurut kalian Raja Purnawarman ini mendahulukan kepentingannya dan tujuan bersama? Tentu, raja ini sangat mementingkan kepentingan bersama demi tujuan bersama, demi kebaikan bersama. Berarti dia tidak egois seperti itu. Nah, selanjutnya nih, untuk lembar kerja kalian pada pagi hari ini, Ibu akan memperhatikan sebuah slide. Nah, di slide ini dapat dilihat ya, bahwa ini adalah lembar kerja peserta didik yang pertama. Jadi di sini menuliskan sikap Raja Purnawarman. Nah, dengan apa nih? Menuliskan sikap Raja Purnawarman. Yang pertama itu kalian bisa dilihat ya, di sini ada pertanyaan yang harus kita jawab dan kita diskusikan. Lembar kerja peserta didik yang pertama. Langkah-langkahnya adalah simaklah video mengenai Raja Purnawarman yang sudah Ibu tampilkan tadi, sudah disimak kan? Terus selanjutnya jawablah pertanyaan berdasarkan video untuk menuliskan sikap-sikap Raja Purnawarman yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, tuliskan jawabanmu mengenai sikap Raja Purnawarman pada kolom yang tersedia. Nah, sampaikan hasil pekerjaanmu kepada guru dan temanmu dan mintalah pendapat dari temanmu. Nah, selanjutnya di sini ada slide mengenai pertanyaan yang harus dijawab oleh kalian semua. Tapi ini dibuat PR aja ya, untuk minggu depan bisa dikumpulkan dan bisa ditampilkan kepada teman-teman tentang PR yang sudah kalian jawab mengenai sikap dan sifat Raja Purnawarman, seperti itu. Nah, selanjutnya nih, perhatikan gambar di samping. Gambar di samping ini adalah contoh dari kepala banteng. Kenapa kepala banteng sih, Bu? Nah, jadi kepala banteng ini melambangkan sila keempat dalam Pancasila. Nah, makanya itu nilai-nilai Pancasila yang terkandung sesuai dengan sikap dan sifat Raja Purnawarman itu mengandung dari sila keempat. Mengapa begitu? Karena sila keempat itu bunyinya gini: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, makna sila keempat ini adalah apa? Mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Ditambah lagi, ia cinta permusyawarahan dan demokrasi serta bijak dalam menyelesaikan masalah. Nah, tadi itu kan sudah dijawabkan pertanyaan yang sudah Ibu tanyakan lagi mengenai sikap dan sifat Raja Purnawirawan. Nah, makanya itu dapat disimpulkan bahwa sila keempat itu melambangkan dari lambang sikap Raja Purnawarman. Nah, seperti itu ya. Jadi sila keempat ini melambangkan sikap Raja Purnawarman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini ada perhatikan gambar di bawah ini dan jawablah bersama-sama. Nah, menurutmu apakah Raja Purnawirawan mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama? Ya, benar ya. Ia mendahulukan kepentingan bersama dan tujuan yang bersama. Nah, menurutmu apakah Raja Purnawarman ini bijaksana juga? Ya, tentu dia sangat bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Pintar banget ya kalian ini. Nah, selanjutnya Ibu memperhatikan sebuah gambar. Gambar ini adalah contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama bisa dilihat ya, di situ ada siswa yang sedang berdiskusi, terus ada juga masyarakat yang sedang bergotong royong dan adanya pemilihan ketua kelas, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan
membuat tugas lagi untuk kalian. Mari perhatikan gambar di bawah dan dijawab ya anak-anak, seperti itu. Jadi adalah lembar kerja peserta didik yang kedua, mengamati video lagi. Nah, jadi selanjutnya Ibu akan Ibu akan menampilkan sebuah video mengenai sila keempat yang terkandung dalam video tersebut, dan diharapkan kalian dapat menuliskan makna dari simbol-simbol sila dan bagaimana hubungannya simbol-simbol itu, simbol keempat ya, maksudnya sila keempat dengan simbolnya, seperti itu. Jadi Ibu akan menampilkan ya slide tentang YouTube mengenai lembar kerja yang kedua untuk kalian. Selamat menonton. Adik-adik, dalam pembelajaran kali ini kita akan mengenal simbol, makna, sila keempat dan 5 dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita cari tahu bersama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan simbol kepala banteng. Mempunyai makna bahwa banteng adalah binatang yang suka berkumpul dan hewan sosial, seperti halnya juga musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi dan berkumpul untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari adalah contohnya pemilihan ketua kelas, diskusi kelompok, kemudian musyawarah dan gotong royong, pembangunan sarana umum, serta pemilihan kepala desa. Adik-adik, masih banyak lagi contoh yang lain di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan padi dan kapas. Makna sila kelima adalah padi dan kapas melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukan. Penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari adalah gemar menabung, kemudian menjadi anggota koperasi sekolah, giat dalam bekerja, dan suka berhemat. Adik-adik, itulah contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sudah dilihat semua kan mengenai video untuk lembar kerja kedua. Jadi Ibu harap kalian bisa mengerjakannya dengan benar, dengan teliti. Dan minggu depan tugasnya akan dikumpulkan semuanya sama Ibu ya, secara langsung. Jadi dengan begitu Ibu harap kalian bisa lebih dewasa dalam menyelesaikan atau mempunyai tanggung jawab tentang adanya tugas yang diberikan oleh Ibu, seperti itu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu kepingin nanya lagi sama kalian, apakah kegiatan atau pembelajaran yang kita lakukan pada saat ini, pada pagi hari ini, kegiatan apa sih yang dilakukan? Kegiatannya adalah kita belajar mengenai pahlawan yang memiliki sikap contoh atau sikap contoh yang sama dengan sila keempat, seperti itu. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Diharapkan kalian dapat mengerjakan semua tugas-tugasnya dengan baik, dengan benar, dan dikumpulkan oleh Ibu minggu depan. Nah, selanjutnya sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari, Ibu kepingin nanya, pembelajaran apa sih yang kita lakukan pada kegiatan hari ini? Nah, pembelajaran itu adalah kita belajar tentang pahlawan yang bersangkutan tentang apa? Tentang
sila keempat. Dengan begitu kita bisa mencontoh nih sikap dari sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah kalian semua sudah mempunyai semangat perjuangan saat belajar? Insya Allah sudah ya, karena dengan adanya semangat belajar kalian bisa menempuh ilmu, bisa memasukkan ilmunya ke dalam otak, sehingga di saat kita dewasa nanti kita bisa menjadi orang yang cerdas, bisa menjadi orang yang pintar, kayak gitu. Nah, selanjutnya apa yang kamu lakukan ketika kamu menemui kesulitan? Meminta tolong kepada orang lain. Nah kan, dengan begitu kita bisa mempermudah pekerjaan kita, tapi kita juga jangan lupa untuk selalu menolong orang lain, seperti itu. Jadi pada pagi-pagi hari ini, Ibu dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran kita mengenai tentang pahlawan yang bersangkutan tentang sikap dan sifat dari sila keempat. Nah, selanjutnya sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, baik, kita akan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca Hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan untuk doa Ibu akan memimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri ya, dan Ibu cukupkan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.